Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, drama pesulap merah ternyata berbuntut panjang. Setelah mendapat laporan dari Persatuan Dukun, banyak sosok yang akhirnya juga pansos alias panjat sosial dengannya adalah Muhammad Salim Jindan Al-Habsyi atau yang kerap disapa Habib Jindan yang menantang pesulap merah dan juga mengaku cicit seorang ulama terkenal, Habib Hasan bin Muhammad Al-Haddad atau lebih populer dengan panggilan Mbah Priok. Benarkah kebenaran informasi tersebut? Tonton video ini hingga akhir agar tidak sesat. Sosok pemuda berpeci bernama Muhammad Salim Jindan Al-Habsyi mendadak viral ketika ia menentang Marcel Radival atau lebih dikenal dengan pesulap merah. Dalam sebuah video, Jindan menantang pesulap merah untuk membuktikan ilmunya dengan cara mengadakan adu tembak. Jindan berencana untuk adu tembak bukan dengan senjata api, tapi hanya senapan angin saja. Nama saya Muhammad Salim Jindan Al-Habsyi, umur 22 tahun. Mungkin untuk pembuktian ahli tembak, langsung aja dengan Marcel ya. Saya menata Marcel pesulap merah, adu tembak jarak 2 meter. Tantangan tersebut rupanya memicu banyak reaksi dari netizen. Bukannya membela Jindan, namun komentar bullying justru dilayangkan kepadanya. Seperti halnya ungkapan Andi Taufik, ternyata dari sekian banyak episode OVJ yang lucu, ada acara yang lebih lucu lagi. Atau komentar Paman Yasin yang mengatakan, jika Habib seharusnya memberikan contoh yang baik ke umat, bukannya malah menyombongkan diri seperti yang dilakukan Jindan. Bukan tanpa alasan, komentar-komentar tersebut dilayangkan kepadanya. Dalam podcast Dr. Richard Lee beberapa waktu lalu, Muhammad Salim Jindan memang mengaku sebagai Habib dan keturunan alias cicit Mbah Priok. Saya Habib, saya cicit daripada keramat Tanjung Priok, ujar Jindan kepada Dr. Richard dalam podcastnya. Hal ini tentu membuat Dr. Richard terbelalak seakan tak percaya dengan apa yang ia dengar. Lantas siapa sebenarnya Mbah Priok yang selalu dijadikan tameng oleh Habib Jindan? Mbah Priok merupakan salah satu tokoh yang sangat berpengaruh dalam penyebaran Islam di Indonesia, khususnya di Tanah Jawa. Ia berasal dari Palembang, Sumatera Selatan, dan lahir pada tahun 1727. Meski ulama ini lahir di Palembang, namun Mbah Priok ternyata merupakan ulama keturunan Arab dari Hadramaut yang masuk ke Nusantara melalui Aceh. Perjalanan dakwah yang ditempuh Mbah Priok juga cukup panjang dan berpindah-pindah. Sebelum menebar Islam di Indonesia, Mbah Priok dulunya belajar agama di tanah leluhurnya di Yaman. Setelah itu, ia mulai menyebarkan Islam dari satu negara ke negara lainnya. Pada tahun 1756, Mbah Priok membuka lembaran baru. Ia memutuskan untuk hijrah ke Pulau Jawa bersama salah satu saudaranya, Al-Arif Billah Al-Habib Ali Al-Haddad. Ia memiliki tujuan mulia ketika memutuskan untuk menginjakan tanah Jawa, yakni menyebarkan agama Islam seluas mungkin. Hanya saja, sebagaimana Rasulullah berdakwah dengan penuh kerikil di depan mata, begitu pula yang dialami oleh Mbah Priok dan saudaranya. Siapa sangka, jika di tengah perjalanan, kapal yang ditumpangi Mbah Priok menghadapi armada Belanda yang siap menerkam mereka. Mbah Priok dan saudaranya tak bisa berkutik karena pasukan Belanda saat itu dilengkapi dengan senjata yang memadai. Kapal mereka dihujani meriam. Alhamdulillah, Mbah Priok dan saudaranya bisa menyelamatkan diri. Namun ombak besar yang menggulung lautan ternyata tak bisa dihindari oleh Mbah Priok. Ia pun hanyut dihantam gelombang. Dan ketika ditemukan di suatu semenanjung, nyawa Mbah Priok sudah tak tertolong. Tapi saudaranya Al-Arif Billah masih diberikan kesempatan untuk hidup dan melanjutkan perjuangan dakwah Mbah Priok. Mbah Priok lalu dilepas dalam peristirahatan terakhirnya di lokasi yang tak jauh di mana jenazahnya ditemukan. Dari sinilah asal-muasal penamaan Mbah Priok dimulai. Berdasarkan data yang dihimpun CNN, saat meninggal di tengah laut, jenazah Mbah Priok diiringi ratusan lumba-lumba ke pesisir pantai di Pondok Dayu. Ia lalu dimakamkan oleh penduduk sekitar di tepi pantai dengan nisan dayung patah sebagai simbol dan tanda jika sosok fenomenal tersebut istirahat selamanya di lokasi Pondok Dayu. Selain kisah kematiannya, ada beberapa kekuatan magis Mbah Priok yang selalu membuat masyarakat terpukau meski ia telah tiada. Kisah ini berawal ketika pada masa penjajahan Belanda, pihak mereka ingin membangun sebuah pelabuhan di daerah makam Mbah Priok. Tapi yang mengejutkan, keberadaan makam Mbah Priok justru membuat kandas pembangunan pelabuhan sehingga harus tertunda. Barulah setelah pihak Belanda mendatangkan Habib Zain bin Muhammad, adik Mbah Priok, pembangunan dilanjutkan. Ternyata Habib Zain bisa berkomunikasi dengan Mbah Priok dan mendengar persetujuan agar makamnya bisa dipindah satu kali, yakni di Koja, Jakarta Utara. Hingga kini, makam Mbah Priok selalu ramai dikunjungi oleh para peziarah dengan harapan meminta berkah
karena Mbah Priok telah banyak memberikan cahaya keislaman di bumi pertiwi. Selama hidupnya, Mbah Priok fokus berdakwah dan meninggal dalam keadaan masih bujang. Alhasil, ahli warisnya saat itu dipertanyakan. Mantan Wakil Presiden RI, Yusuf Kalla, yang juga dulunya menjabat sebagai Ketua Palang Merah Indonesia, pernah menuturkan jika ada lompatan sejarah dari tahun 1700-an ke era 1900-an. Pada saat itu, banyak pihak yang membelokkan sejarah dan mengambil keuntungan dari kisah Mbah Priok. Salah satu pihak yang mengklaim merupakan ahli waris Mbah Priok adalah adik kandungnya sendiri, Habib Zain bin Muhammad, yang memiliki cucu bernama Ali Alaidrus. Namun klaim ini juga masih dipertanyakan dan banyak kelemahannya. Menurut investasi Palang Merah Indonesia yang dilaporkan oleh Detik News, pihak yang mengaku ahli waris Mbah Priok di Koja juga bukan keturunan langsungnya. Jika klaim Ali Alaidrus saja masih sangat lemah, maka bisa disimpulkan jika apa yang disampaikan Habib Jindan perlu ditelusuri lebih jauh dan bisa saja sebagai pembohongan publik demi meraih popularitas. Banyak yang mempertanyakan keberanian Habib Jindan mengakui dirinya memiliki ikatan darah dengan Mbah Priok. Namun netizen Indonesia tentu sudah cerdas dan tak mudah terprovokasi dengan informasi miring. Banyak dari mereka pun mulai memparodikan kesaksian Habib Jindan dengan berbagai kreativitas. Seperti dalam video ini. Melihat bagaimana sikap Habib Jindan yang mengaku-ngaku, namun ujung-ujungnya hanya kebohongan belaka, bisa saja membuat kita berkesimpulan jika Habib ini memiliki tingkat narsis yang tinggi. Sifat gemar cari perhatian ini tak lain untuk mendapatkan popularitas di dunia entertainment yang tak ada habisnya. Psikolog menyebut jika sifat ini dulunya berasal dari karakter Narcissus dalam mitologi Yunani. Narcissus dulunya di kisahnya sangat bucin alias bedak cinta terhadap dirinya sendiri, sehingga ia dengan mudah meremehkan orang lain dan memuji diri sendiri. Dalam laporan BBC News, salah satu alasan kenapa orang masih sedang memelihara sikap ini karena kurangnya percaya diri. Sebuah penelitian menyebut jika orang-orang narsis ditanya mengenai tingkat pedenya, mereka awalnya akan mengatakan sangat pede. Namun setelah dites di laboratorium, mereka sangat cepat mengaitkan kata tentang "saya punyaku" dengan kata-kata yang negatif seperti sakit, penderitaan, atau kematian. Penelitian Elizabeth L. Castle juga pernah mengungkapkan tentang gangguan narsistik atau narcissistic personality disorder. Hasilnya, orang-orang dengan gangguan seperti ini merupakan sebuah masalah dan perlu mendapat perhatian secara medis. Lalu bagaimana dengan Habib Jindan? Sampai video ini ditayangkan, belum ada informasi resmi terkait statusnya sebagai cicit Mbah Priok atau bukan. Namun jika memang terbukti salah, tentu masyarakat Indonesia telah dianggap penonton bagi sandiwaranya yang penuh dengan sikap narsis. Jika memang benar, maka seperti yang dikatakan netizen, bukanlah hal yang bijak dengan menggunakan label Habib dan cucu Mbah Priok sebagai alasan untuk menantang orang lain. Sahabat beriman, apakah kamu juga percaya jika Habib Jindan adalah cicit Mbah Priok? Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.